Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kita kembali dapat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing, saya percaya kita sudah mempersembahkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan kembali melihat bersama-sama. Saya akan ambil di dalam kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Puji nama Tuhan. Tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose adalah karena adanya kurang pengertian tentang oknum Yesus Kristus. Jemaat Kolose, mereka adalah jemaat yang kurang mengerti tentang oknum Yesus Kristus, sehingga Paulus mengingatkan supaya jemaat ini dapat mengenal Tuhan dan mereka dapat menempatkan Tuhan itu di dalam hidup mereka dengan sebenar-benarnya, dengan sepantas-pantasnya, ya. Dan jemaat Kolose diingatkan oleh Rasul Paulus untuk supaya mereka menyembah Allah dengan benar. Dan surat ini Paulus juga tuliskan buat kita semua. Jadi di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti mendoakan kamu. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, Paulus menerima kabar, berita dari ayat yang ke-7 dari kawan sekerjanya yaitu Epafras, mendengar bahwa ternyata ada sesuatu yang indah yang dialami oleh jemaat Kolose. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan tentang karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari firman kebenaran yaitu Injil. Jadi ada 3 bagian yang didengar oleh Paulus, bahwa mereka ternyata di dalam perkara-perkara rohani itu luar biasa. Iman kepada Tuhan Yesus. Mereka mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Dan kedua dikatakan bahwa mereka mempunyai kasih. Mereka mau melayani. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa mereka itu punya pengharapan kepada Yesus. Mereka tahu bahwa hidup itu hanya ditaruhkan di dalam pengharapan kepada Yesus, kepada kebenaran, kepada Injil. Dan Paulus berkata bahwa kami tiada berhenti-henti mendoakan kamu. Saudara, di tengah keadaan yang sulit oleh Paulus, dia mengalami keadaan yang terhimpit, keadaan yang terpenjara. Dia berada di dalam penjara, tetapi dia tetap berdoa. Tiada berhenti-henti berdoa untuk orang-orang di Kolose.
Doa itu berkuasa, haleluya. Doa itu mengalahkan segala sesuatu. Doa itu mengandung janji buat kita yang percaya kepada Tuhan. Doa itu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Puji Tuhan. Doa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara, apakah kita sampai hari ini masih terus berdoa? Puji Tuhan, tiada henti-hentinya berdoa. Jangan pernah putus di dalam doa kita. Saudara, dan Paulus dia melakukan itu untuk jemaat Kolose. Dia berada di penjara, tapi dia mau berbuat sesuatu untuk jemaat Kolose. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Paulus yang dia lakukan untuk jemaat di Kolose. Jadi di ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, tiada berhenti-henti mendoakan untuk kamu. Paulus meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Beberapa doa yang dinaikkan oleh Paulus kepada Tuhan, kepada Yesus untuk jemaat Kolose. Yang pertama di sini katakan bahwa supaya jemaat Kolose menerima hikmat. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus tersembunyi. Jadi di dalam Yesus ada hikmat. Untuk apa hikmat itu, saudara? Amsal 4 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 1 ayat 7, orang-orang bodoh menghina hikmat dan pengetahuan. Apakah kita termasuk orang-orang yang bodoh tadi? Orang-orang yang tidak merasa penting adanya hikmat. Hanya orang-orang yang bodoh yang menghina hikmat, yang tidak mau ada hikmat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga, cerita tentang Salomo pada waktu dia diperhadapkan untuk memimpin umat yang besar. Dia meminta kepada Tuhan, berilah roh hikmat. Dia meminta hikmat. Untuk apa? Supaya dia dapat memimpin umat yang besar, supaya dia dapat memimpin dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara, sampai satu waktu dia diperhadapkan dengan dua perempuan yang masing-masing memiliki seorang bayi. Tetapi perempuan yang satu ini bayinya meninggal. Mereka tinggal di satu rumah. Tidak ada orang lain di dalam rumah itu. Lalu mereka mau berebut ini anak saya. Lalu untuk memperoleh keadilan, untuk supaya mereka mendapatkan keadilan, mereka datang kepada Raja Salomo. Saat mereka datang ke Salomo, apa yang dikatakan? Yang dilakukan oleh Salomo adalah, ambillah sebuah pedang. Dalam keadaan ini, yang diminta ambillah sebuah pedang. Orang akan berpikir, untuk apa pedang itu? Tetapi hikmat Tuhan menyertai Salomo. Lalu Salomo berkata, penggalah bayi ini dibagi dua. Bisa setengahnya dikasih ke ibu yang satu, yang satunya setengahnya dikasih ke ibu yang satu. Tetapi seorang ibu, dia tidak rela, dia tidak mau anaknya dibunuh. Lalu berserulah ibu yang punya anak itu, jangan, berikan saja bayi itu ke ibu yang satunya. Yang satu masih, ya sudah, dibelah aja, dipenggal saja, dibagi aja. Roh Allah ada. Hikmat Tuhan menyertai Salomo. Dan terlihatlah mana yang benar,
mana yang salah, mana yang sebenarnya yang memiliki anak ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu hikmat? Untuk apa hikmat itu? Paulus mengatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Paulus mendoakan supaya hikmat itu diberikan kepada jemaat Kolose, kepada kita jemaat GPDI Alpha Omega, setiap pendengar yang mengakui Tuhan Yesus, yang menaruh iman kepada Tuhan, yang menaruh kasih, yang menaruh pengharapan. Firman Tuhan ini datang, Paulus menasihatkan supaya mengerti dengan benar, mengetahui dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ayat yang ke-10 bagian B, dan bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, supaya kita mengerti, supaya kita mengenal, ya, supaya kita mengetahui dengan sungguh-sungguh apa kehendak Allah, kehendak Tuhan, dengan bukan setengah-setengah, tapi dengan sempurna. Dengan sempurna. Haleluya. Kita harus mengenal Tuhan kita dengan sempurna. Melalui apa? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang kita dengar. Banyak firman Tuhan, banyak pengajar-pengajar yang diberitakan di hari-hari ini. Tetapi kita perlu hikmat. Untuk apa? Untuk supaya kita mengetahui manakah yang benar dan manakah yang salah. Manakah yang baik, manakah yang tidak baik. Saudara, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mengikuti arus. Ya sudah, di sini udah. Tidak, tapi kita harus punya pegangan dalam hidup kita. Kita bisa mengerti, kita bisa tahu mana firman Tuhan yang benar. Supaya kita mengenal dengan sungguh-sungguh tentang Yesus. Supaya kita mengenal sungguh-sungguh tentang apa yang dilakukan Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita harus ada di rumah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sudah mulai mengeluh. Banyak orang sudah mulai melupakan kebaikan Tuhan. Banyak orang sudah mulai tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang sudah mulai merasa saya sudah hilang harapan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Taruhlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bergaul dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Allah mengizinkan segala keadaan di sekitar kita untuk kita juga ikut mengalami keadaan yang sulit ini. Untuk apa? Supaya kita kembali memandang kepada Dia, saudara. Supaya kita kembali memandang bahwa Dia berkuasa di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hidup dengan mau-mau kita, saudara. Jangan hidup bahwa saya hanya sudah cukup saya kenal Tuhan. Tidak, tapi marilah kita lebih hari. Firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Ya, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tapi jangan pernah kita merasa saya sudah cukup, sudah seperti ini. Hari ini saya sudah begini. Tidak, tapi marilah milikilah hubungan yang selalu dibangun, ditambahkan di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Mintalah Roh-Nya menghidupkan setiap firman yang kita dengar, yang kita baca setiap waktu. Supaya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang mau
hanya seperti ini. Cukup sudah. Tidak. Tapi teruslah minta hikmat Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat kepada kita. Agar supaya dengan hikmatnya Dia mau mengajar kepada kita untuk kita terus berjalan di kebenaran-kebenaran Tuhan. Di jalan-jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan bukan lurus-lurus. Ya, jalannya Tuhan ada kalanya Dia awal kita naik, turun, lewatin lembah, lewatin keadaan-keadaan yang sukar. Tapi dalam keadaan itu ada Yesus yang bersama dengan kita. Percaya Dia tetap menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Marilah kita seluruh anggota jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, bersama dengan keluarga, jangan berhenti berdoa dan mintalah terus hikmat dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya hari ini kita disegarkan oleh firman Tuhan lagi. Mari kita berdoa, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk firman-Mu yang menjadi perenungan bagi kami sampai hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama adanya. Pertolongan Tuhan tetap kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih. Menjadi doa kami di hari ini Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan. Di dalam kami melewati hari-hari kami. Supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti arus dunia ini. Selalu ada hikmat bagi kami supaya kami tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kami dapat melakukan segala sesuatu dengan menyertakan Engkau Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih, kami mohon lindungilah seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan setiap mereka yang mendengarkan firman ini, Tuhan juga yang akan melindungi dan memberkati. Tuhan, kami berdoa kepadamu, naikkan doa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungilah bangsa kami, berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tolonglah mereka, berikan hikmat buat mereka, supaya apapun kebijakan yang mereka ambil, Tuhan itu disertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan saja yang mengatur ya Bapa. Terima kasih untuk para dokter, para perawat yang terlibat di dalam menjaga, merawat mereka yang sakit. Mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus meninggalkan lingkungan mereka. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Berikan juga hikmat buat mereka Tuhan, supaya dalam keadaan apapun mereka tetap berharap kepada Tuhan, membangun selalu hubungan bersama dengan Tuhan. Jadikanlah saksi bagi banyak orang, menceritakan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan menyelamatkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang menemukan jalan buntu Engkau bukakan jalan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Lagi sekali Tuhan, kami memohon berkat dari-Mu Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus kiranya selalu menyertai kami semua Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami percaya, kami menerima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berkumpul bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.